Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andi Nur Fadila Abdal. You can call me Dila. Absen number I4. Apa itu noun? Noun adalah bagian dari part of speech yang cukup penting untuk kita pelajari. Noun sendiri digunakan untuk menamai semua benda dan juga konsep yang ada di dunia ini, baik itu hal-hal yang fisik ataupun hal-hal abstrak. Selain itu, noun juga bisa diartikan sebagai kata yang dipakai untuk menamai dan menyebut orang, benda, tempat, dan juga ide. Nouns bisa dipermisalkan dengan kata-kata seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu benda fisik, contohnya pole, house, glass, floor, cup, and table. Yang kedua yaitu konsep abstrak. Yang pertama ID, time, act, and opinion. Fungsi noun dalam kalimat. Fungsi dari noun yang pertama di dalam suatu kalimat bisa sebagai subject of verb yang berarti subjek kata kerja. Untuk contohnya yaitu Justin has studied economics for more than 10 years. Artinya yaitu Justin sudah mempelajari ekonomi selama lebih dari 10 tahun. Kemudian untuk fungsi yang kedua adalah sebagai subjek atau objek komplement. Untuk contohnya sendiri yaitu I am a engineer, she is a doctor, he is a broker, yang mana kata tersebut posisinya sebagai subjek komplement. Sementara untuk objek komplement contohnya yaitu I call him the best daddy, he called my little princess, she called my prince, dan lain sebagainya. Noun adalah tak hanya sekedar kata benda saja, karena noun sendiri berfungsi juga sebagai direct dan indirect object. Contoh untuk direct object yaitu seperti I can hold all my feelings, yang mana artinya adalah saya bisa menahan seluruh perasaan saya. Sementara untuk contoh indirect object yaitu my mom teaches me how to cook well. Artinya, ibuku mengajariku bagaimana caranya memasak dengan baik. Macam-macam noun. Agar lebih fasih dalam memahami materi noun, alangkah lebih baik kita juga harus mengetahui apa saja pembagian dari noun itu sendiri. Berikut ini adalah pembagian jenis noun yang perlu kamu pahami. Mulai dari common noun, abstract, proper noun, collective noun, dan concrete noun. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya. Countable dan uncountable noun. Countable adalah sesuatu yang dapat kita hitung, sementara uncountable adalah sesuatu yang tidak dapat dihitung. Untuk materi countable noun dan juga uncountable noun, keduanya mempunyai pembahasan tentang regular dan irregular. Ada beberapa jenis noun yang masuk ke dalam kategori irregular, yakni sama halnya seperti bahasan irregular verb. Kamu tak hanya bisa menambahkan s saja di dalam kosakata noun yang dimaksud, akan tetapi ada juga beberapa noun yang harus ditambahkan s dan disesuaikan dengan vokab tentu bentuk dasarnya. Berikut adalah beberapa contohnya. How many shoes does your sister have right now? Artinya, berapa banyak sepatu yang dimiliki oleh saudara perempuanmu sekarang? Di sini, bentuk noun yang dijelaskan adalah irregular countable noun. Number 2, proper dan common noun. Proper adalah penggolongan kata benda yang dibahas secara spesifik, di mana kata benda yang dipakai biasanya menggunakan huruf kapital di awal katanya, seperti contohnya untuk kata benda Zara, Gucci, Vinci, dan lain sebagainya.
Sementara untuk common noun adalah kata benda yang dibahas secara umum seperti city, shop, dan lain sebagainya. Number 3, abstract dan concrete noun. Untuk pembahasan concrete noun adalah kata benda yang tidak bisa diamati oleh penginderaan seperti feeling, love, talk, dan lain sebagainya. Kebalikan dari ini, untuk concrete noun adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan fisik floor, book, pensil, dan lain sebagainya. Number 4, collective noun. Untuk pembahasan seperti collective noun yang mana merupakan suatu nama kelompok atau kumpulan. Noun phrase dan compound noun. Ternyata, noun bisa membentuk frasa lainnya yang dikenal dengan istilah noun phrase. Frasa yang satu ini adalah hasil dari kombinasi dari noun dengan bentuk modifier seperti misalnya determiner dan lain sebagainya. Bentuk modifier determiner ini contohnya a, and, this, that, here, such, each, every, dan lain sebagainya. Sementara untuk kombinasi noun dengan adverb, yaitu to, very, so, dan lain sebagainya juga. Kemudian yang terakhir, noun phrase juga ada kombinasi antara noun dan adjektif seperti intelligent, lovely, stubborn, dan lain sebagainya. Bentuk contoh yang dapat diberikan pada bentuk noun phrase adalah seperti that man, this dog, beautiful woman, such a worst day, dan lain sebagainya. Noun juga ternyata bisa dikombinasikan dengan part of speech lain seperti prepositional phrase dan adjective. Hasil dari kombinasi tersebut ternyata bisa membentuk sebuah makna baru atau yang biasanya dikenal dengan nama compound noun. Adapun contoh kombinasi noun dengan noun yaitu toothpaste. Kemudian kombinasi antara noun dan verb yaitu seperti rainbow. Sedangkan kombinasi antara noun dengan prepositional phrase yaitu seperti mother-in-law, sister-in-law, ataupun brother-in-law. Terakhir yaitu kombinasi antara adjektif dan noun yaitu contohnya cupboard dan blackboard. Noun substitute. Pembahasan berikutnya untuk noun yakni berkaitan dengan gerund, noun clause, infinitive, dan lain sebagainya. Number 1, gerund. Bentuk yang satu ini adalah bentuk sederhana dari verb yang ditambahkan dengan akhiran ing. Akan tetapi, kamu harus berhati-hati dengan jenis lainnya dari verb ing yang mempunyai makna lain juga. Contoh kalimat untuk gerund adalah seperti misalnya I love talking, my brother loves swimming in the pool, my mom is scared of swimming, dan yang terakhir my father hates reading so much. Number 2, noun clause. Noun clause adalah sebuah dependent clause yang dipakai sebagai noun. Misalnya saja seperti I know what he mean, I wonder if he will be okay or not. Fungsi noun bahasa Inggris. Noun sendiri memiliki beberapa fungsi penting, di mana fungsi-fungsi tersebut diantaranya yaitu direct dan indirect object, subject of verb, dan lain sebagainya. Number 1, direct dan indirect object. Direct object biasanya mempunyai tujuan yakni untuk menjawab sebuah pertanyaan berupa whom dan what setelah adanya action verb yang ada di dalam sebuah kalimat transitif. Berbeda dengan indirect object yang berfungsi untuk menjawab sebuah pertanyaan dari kata for, what, atau to whom. Oleh sebab itu, penting untuk dipahami bahwa noun yang berperan sebagai objek bisa menjadi direct object dan indirect object. Saat noun menjadi sebuah objek, umumnya akan didampingi oleh kata ganti atau pronouns sebagai determiners, yaitu a, and, the, dan lainnya. Contoh direct object. A. Marcel plays piano in his room. Artinya,
Marcel bermain piano di kamarnya. B. Velia married a Korean man. Artinya, Velia menikah dengan pria Korea. Contoh indirect object. A. Siti bought his dad a house. Artinya, Siti membelikan ayahnya sebuah rumah. B. Nura cooks a spaghetti for Bambang. Artinya, Nura memasak spaghetti untuk Bambang. That is all and thank you. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.